Sobat Indago dimanapun kalian berada. Seneng banget saya Kisha Azara, host yang cantik jelita, ceria, genit menggigit, aduhai syalala, bisa menemani waktu mager kalian. Kaum FOMO yang lagi scrolling feed medsos, YouTube, kalian yang lagi pada nongkrong dan santai bareng family atau skenanya, tetap stay tune bareng Kisha di sini ya. Hai Sobat Indago, saya Ida Bagus Ketua Alamsah, Kepala Balai Industri Kreatif Digital dan Pelaksanaan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan program kolaborasi antara Disperindak Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Dijen Bea Cukai Kanwil Jateng DI. Ikuti terus program podcast cerita melalui Indago, Instagram, maupun YouTube Indago Jateng. Di balik cukai ada cerita. Today kita lagi nyantai di Kopi Klotok Cap Sebeh Semeh. Ini lokasinya ada di Jalan Syuhada Raya Timur di Telogosari, Kota Semarang. Kalian udah pernah kesini belum guys? Serius deh, ini tuh menurut aku vibes-nya tuh nyaman banget buat ngopi sambil nostalgia sama barang-barang zaman Sebeh Semeh kalian. Bentar, atau ini zaman yang kita ya? Oke, welcome to Podcast Cerita, sebuah program besutan Balai Industri Kreatif, Digital, dan Kemasan Provinsi Jateng. Jadi, di topik kali ini kita tuh bakal ngobrolin peran Gen Z di dalam pembangunan daerah, khususnya dengan cukai tembakau. Anyway, jangan nyampe ketinggalan update-nya, langsung aja follow di Instagram-nya @indagojateng dan YouTube-nya Indakdo Disperindak Jateng. Lagi pada nyebat. Coba lihat dulu rokoknya. Oh, ini mah rokok legal nih, ada cukainya. Lah, yang ini kok nggak ada? Ini rokok ilegal. Jangan ditiru ya guys. Mak, koncomu. As you guys know, Gen Z ini kan punya peran yang penting banget ya. Apalagi di dalam pembangunan daerah. Caranya tuh banyak, bermacam-macam, bisa akses yang luas, pengetahuan yang luas, dan Gen Z ini tuh sekarang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Nah,
Di media sosial ini menjadikan Gen Z berkontribusi menjadi agen perubahan dalam apa sih? Dalam mengedukasi masyarakat. Tentang apa? Isu sosial dan lingkungan. Untuk apa? Goals-nya untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan Indonesia yang lebih maju tentunya. Anyway, di sini hari ini aku nggak sendiri, sudah ada 2 bintang tamu yang dari tadi udah ngelirik-lirik nih, yang udah, ayo dong mau ngomong nih, kapan sih aku ngomong, oke? Langsung aja kenalan dulu. Di sebelah saya persis ada Bapak, boleh Bapak diperkenalkan namanya Bapak? Nama saya Megah Andiarto. Oke, Bapak, salam kenal. Bea Cukai Kanwil Semarang. Oke. Bapak, monggo, saya persilahkan. Jangan Bapak lah. Oh, enggak Bapak? Ya, seumuran. Oh, seumuran ya. Gen Z juga ternyata ya. Ya, Zulkifli dari TPPD Provinsi Jawa Tengah. Oke, ini luar biasa ya host kita kali ini yang nantinya akan memberikan insight-insight mengenai TPPD dan Bea Cukai. Ke Pak Zul dulu nih. Siap, Mbak. Oke, boleh tahu nggak sih sebenarnya tugas dan peran dari TPPD untuk pembangunan daerah tuh apa sih, Pak? Ya, Mbak Gaisa. Jadi gini, TPPD itu adalah satu lembaga di bawah gubernur dan wakil gubernur ya, yang diharapkannya adalah memberikan pertimbangan, saran, ide dan gagasan terkait dengan program dari Pak Gubernur dan wakil gubernur gitu. Yang kedua, itu melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas program kepada birokrasi. Kenapa ini penting gitu loh di TPPD ini? Karena birokrasi itu kan sudah bertahun-tahun ada di situ. Ibaratnya kalau gubernur dan wakil gubernur hasil dari pemilihan umum. Sehingga untuk mengkonekkan program ini harus dibutuhkan terkait dengan program yang ada sehingga prosesnya ini bisa berjalan maksimal. Itu yang paling penting Mbak Gaisa. Sehingga ke depan memang arah ke depan ini bagaimana TPPD itu bisa mensinkronkan dari beberapa dinas, Nah itu khususnya. Kira-kira Mbak kalau di ibaratnya sekarang Mak Comblang gitu. Oh, jadi Mak Comblang ya? Iya, jadi kalau A pinginnya A, B pinginnya B, C pinginnya B, bagaimana menjadi ABC gitu. Nah, kira-kira itu kolaborasi ya kan. Betul. Boleh di-share sedikit nggak sih Pak Zul, selama ini tuh TPPD tuh udah collab sama siapa aja sih? Oh ya, TPPD ini kan salah satu lembaga yang mengharapkan bisa mengeluarkan ide gagasan dan bisa bersinkronisasi. Kita itu ada namanya 4 pola kolaborasi ya. Yang pertama itu bagaimana kita sinkron dengan dunia internasional. Yang salah satunya yang dicanangkan oleh Pak Gub itu adalah sister province. Itu dengan provinsi-provinsi yang ada di luar negeri. Nah itu menjadi salah satu. Yang kedua itu bagaimana kita sinkron dengan pemerintah pusat. Nah itu bagaimana dengan kementerian dan lain sebagainya. Hari ini kolaborasi dengan DPR RI, kolaborasi dengan kementerian, Sapari kementerian ini menjadi salah satu langkah ya Mbak Kaisa serta teman-teman. Yang ketiga itu bagaimana mensinkronkan di antara semua elemen yang memiliki kepentingan di Jawa Tengah. Misal ada balai, kemudian ada teman-teman dari Kemenq ya Pak ya, ada Bea Cukai, tapi wilayahnya ada wilayah Jawa Tengah. Kita selalu berkoordinasi, misal dengan BBWS yang urusan air, jalan, balai. Nah, itu selalu mengurusan. Begitu juga dengan yang ada di internal. Yang keempat, kita melakukan sinkronisasi dengan kabupaten kota dan desa. Sehingga kita memang ketemu bupati dan lain sebagainya, itu adalah peran dari TPPD salah satunya ya, melakukan sinkronisasi dengan berbagai pihak. Nah, selain itu, ada kita namanya, kalau dulu pentahelik Mbak, kalau sekarang heksahelik ya. Heksahelik itu karena ada NGO dunia usaha masuk ke dalamnya. Itu kita melakukan dengan akademisi misal. Nah, yang sedang kita gagas ini dengan semua Pemret dan yang sedang mau kita lakukan ya. Pemret sama wartawan. Nah, ini menjadi salah satu gitu loh, asosiasi wartawan. Nah, misal universitas, kita sudah ada 44 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah. Nah, ini menjadi salah satu energi baru untuk kira-kira kolaborasi di dalam membangun Jawa Tengah gitu kayak gitu. Wah, luar biasa ya emang TPPD ini benar-benar definisi Mak Comblang ya. Karena kayak ke kanan iya, ke kiri iya, atas bawah ya kan. Segala sisi. Segala sisi makanya. Betul. Harapannya nanti dari pentahelix jadi apa tadi Pak?
Hexahelix. Kalau sekarang udah Hexahelix. hexahelix ya, betul. Ya harapannya sinerginya dan kolaborasinya makin Makin kencang. Itu ya harapan. makin kenceng ya kan. Iya, Karena betul. emang sepenting itu ternyata ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Zul. Kalau tadi TPPD udah, sekarang mau kepoin bea cukai nih. Kepo dulu nih. Khususnya di divisinya Pak Megah sendiri. Boleh di-share nggak Pak tugas-tugas dan tanggung jawabnya tuh sekiranya apa sih kalau Humas Dijen Bea Cukai itu apa sih kerjanya? Iya, jadi kerjaan saya itu di Humas itu adalah menyiapkan bahan untuk pelaksanaan publikasi dan sosialisasi baik ke masyarakat terutama dan ke internal kami sendiri juga sama sebenarnya ke dalam, jadi supaya kita masyarakat tahu apa sih yang dimaksudkan dimau dan dari bea cukai, aturan-aturan seperti ini harusnya seperti ini loh, jalani jangan kayak gitu. Nah seperti itu kan Mbak Kesa, seperti itu. Jadi dia antar mensinkronkan seperti Pak Duda juga dari kebutuhan kami dan dari kebutuhan dari eksternal. Sama pentingnya ya. Sama-sama penting, sama-sama pentingnya. Makanya memang diperlukan kolaborasi dan sinergi tadi ya, Pak. Oke, sekarang aku punya pertanyaan nih, Pak. Jadi kalau misalkan di Bea Cukai sendiri, gimana sih cara mengembangkan program yang mendukung peningkatan kepatuhan dan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan perpajakan? Apalagi sekarang ini kan yang lagi hot topic, apalagi kita di Gen Z juga nih, tentang rokok ilegal. Jadi dari tadi tugas-tugas ini kami implementasikan tuh di penerapan di lapangan dalam 1 tahun terakhir biasanya itu banyak program sih, misalnya nih ya kayak penyuluhan sosialisasi online dan offline itu karena Gen Z ini mainnya di medsos semua. Iya, harus betul. kita harus mau nggak mau harus ke sana. Kemudian Betul. kita gandeng juga seperti Pak Jul tadi rekan-rekan dari wartawan kami ada juga namanya media gathering. Nah, wartawan-wartawan ini kami kumpulin supaya dapat informasinya sama sebanding tidak berpihak kemana-mana. Nah, kemudian juga membuat saluran komunikasi dengan ada saluran khusus. Silakan masyarakat mau masuk, kami pelapor apapun segala macam boleh. Kemudian yang terakhir seperti Mbak Sri bilang tadi adalah kerjasama antar instansi terkait dengan rokok. Nah, terutama kami banyak bekerja sama dengan rekan-rekan dari di bawah tempat di provinsi dari Satpol PP untuk menegakkan hukum di rokok ilegal. Sebenarnya Iya. tuh apa sih Pak yang bikin rokok ilegal nih tiba-tiba jadi boom, marak gitu, jadi rame gitu? Iya, sebetulnya sih marak karena apa? Karena harga rokok itu mahal, satu. Sedangkan tetapi rokoknya tetap sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Tuh. Jadi tidak bisa dihilangkan dengan Iya. tiba-tiba seperti itu. Itu. Jadi misalnya nih dari data BPS kan pernah ke sana juga teman-teman BPS itu sampaikan bahwa di sini ini tingkat kemiskinan masih 500.000 batasnya. Nah, itu 30% untuk masih untuk rokok. Kita merokok tidak makan, kita merokok seperti itu, masih seperti yang terjadi di masyarakat seperti Jadi itu. sarapannya pakai rokok ya Pak? Iya, sepertinya begitu, cukup kenyang, mengenyangkan. Cukup menyenangkan ya, mengenyangkan. Iya, betul. Oh, by the way Pak, di sini kan memang ada khas kopi nih di sini nih, Iya. dan minuman-minuman lainnya. Ini tadi udah Keisha pesenin, ini sambil ditunggu ya. Ya. Nggak air putih aja. Iya. Jadi kita minumnya dan kita ngobrol tuh sambil minum nyantai gitu. Oke. Minta tolong ya Mas. Oke, sip. Oke, back again with us. Kali ini kita nggak bertiga, kita ditemenin sama cemilan-cemilan dan kopi beserta teh ya. Jadi nanti Bapak monggo kalau mau sambil dicemilin, diminum boleh. Silahkan. Oke, ini masih penasaran sama rokok ilegal. Boleh ya Pak tanya-tanya lagi ya Pak? Boleh sekali. Boleh ya? Iya, Oke. boleh dong. Jadi tadi kan rokok ilegal marak karena jadi suatu kebutuhan. Betul. Tapi sebenarnya tuh ada nggak sih sanksinya bagi mereka-mereka tuh yang menjual rokok ilegal atau mereka sebagai produsen, itu sanksinya ada nggak sih? Kalau sanksi sebetulnya sudah ada sih ya. Sudah ada, Ya kan? lumayan berat sebetulnya. Ada sanksi denda sampai 20 kali cukainya nanti kalau ketangkap misalnya. Ada juga sanksi denda nggak mempan, kita kasih sanksi pidana, maksudnya penjara Mbak Kesa ya. Itu dari 1 sampai 10 tahun sebetulnya sudah ada. Cuman ya masih banyak aja manfaatkan celah dari rokok ilegal Mungkin ini. mereka mikirnya cuan ya Pak. Betul, itu betul sekali. Iya kan, Betul. mereka Betul. mikirnya dari sisi situnya. Padahal kan rokok ilegal sendiri tuh maksudnya secara kesehatan aja juga menyeramkan ya Pak. Itu loh yang orang-orang seharusnya lebih aware ya. Harusnya seperti itu. Sudah dikasih pagar tinggi masih aja loncat seperti Masih itu. iya, Masih dia loncat juga.
Iya. Nah, terus Pak, aku mau tanya juga nih. Tapi untuk harapan-harapan buat kita nih para Gen Z terhadap peran di rokok ilegal sendiri itu apa sih? Misalkan harapannya nih Gen Z ini lebih aktif nih dalam menyebarluaskan. Betul. Kalau rokok ilegal ini sebenarnya tuh nggak baik gitu. Ya, jadi kalau kembali sedikit ke kerugian dari secara ini ya, kerugian dari segi keuangan, sisi dan sisi kesehatan. Kalau Gen Z ini sebetulnya perannya besar banget karena sekarang era Gen Z, era medsos. Jadi kalau yang paling gampang dilakukan oleh teman-teman Gen Z itu lihat podcast ini nanti ya. Nah, setelah ini nanti apa? Dari situ bisa ada pengetahuan apa sih rokok ilegal, apa bahayanya. Tolong ikut disebarluaskan karena kami tidak bisa jangkau sampai ke sana, sampai ke jauh, ke sana tidak mungkin. Dan kemudian yang paling gampang dari Gen Z, sama yang merokok nih ya, saya tidak menyarankan untuk Gen Z membantu dengan merokok lah, tidak seperti itu. Iya, jadi kalau memang ada yang merokok, nah itu silahkan rokok yang legal, jangan itu aja sebetulnya. Oke, tuh dengerin tuh para Gen Z, jangan masuk kiri keluar kanan ya kan. Terus Pak, tanya lagi, terakhir deh, terakhir nggak ya? Tapi nanti kalau nambah nggak apa-apa ya Pak? Boleh nambah aja Mas. Pengen tahu dong tentang dasar kenaikan biaya cukai. Ya, sebetulnya kenaikan cukai itu sebetulnya sudah masuk ini ya dari rencana pemerintah pusat roadmap 5 tahun harusnya. Itu karena kita ikut meratifikasi dari perjanjian luar negeri bahwa harusnya Indonesia itu dianggap masih terlalu rendah tarif rokoknya. Jadi harusnya dipaksa untuk 100%, 80%, tapi kita kan melihat kondisi masyarakat tidak seperti itu. Jadi pemerintah bikin setiap tahun dalam 5 tahun terakhir itu akan naik terus pelan-pelan, Mbak Kaisa, menyesuaikan 10%, seperti itu. Itulah mungkin yang oleh masyarakat ada celah-celah kenaikan ini yang dimanfaatkan. Nah, sedang beberapa mau nggak mau ya harus naik karena aturan pemerintah seperti itu. Tujuannya bukan sekedar untuk ngumpulin duitnya aja, meskipun duitnya gede juga, tapi tujuannya lebih arah kesehatan, gitu ya. Arah ke sana sebetulnya Mbak Kaisa. Iya. Jadi memang paralel ya gitu. Iya, cuma gitu. satu doang ya, paham. Betul. Oke. Thank you Pak. Ini sudah menjawab nih. Sekarang kita balik ke Pak Zul. Pak Zul mau tanya dong, kalau alokasi penggunaan DBH-CHT sendiri pada provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau. Mungkin boleh sekalian dijelasin ya, DBH-CHT itu apa? Mungkin teman-teman di sini kan nggak tahu. Apa sih artinya DBH-CHT? Baik Mbak Kesa, jadi kan tak lihat kepekan dulu Mbak. Boleh. Nah, tapi pada saat boleh ya. Iya siap. Disclaimer, waktu sekolah aku nggak pernah ngepek ya. Kita percaya. Jadi gini Mbak Kaisa dan teman-teman. Jadi DBH-CHT itu adalah pajak yang bersumber dari rokok ya. Yang bersumber dari rokok, kemudian dari cukai ya. Lebih intinya itu dari sana. Iya. Kemudian memang di Jawa Tengah itu nomor 2 ya Pak ya, terkait dengan cukai itu setelah Jawa Timur. Nah, yang tertinggi Jawa Timur di DBH-CHT. Nah, cuma dari tahun ke tahun memang Mbak mengalami kenaikan. Misal 2024 itu kita 324,5 miliar gitu kan. 2025 kita 389, tertinggi dari 5 tahun terakhir DBH-CHT kita. Nah, itu digunakannya banyak elemen yang digunakan. Yang pertama misal terkait dengan Kesra Mbak, kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua itu Gakum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Megah itu terkait. Yang terakhir itu terkait dengan kesehatan. Yang biasanya kalau di Jawa Tengah ada di rumah sakit, ada di dinas kesehatan ya. Kemudian yang terakhir itu ada untuk koordinasi ya Pak, kalau nggak salah ya, di dalam pengampu cukai. Itu di Biro Isda kalau di Jawa. Iya, Isda betul. Nah, itu Mbak secara garis besar sih cukai ini. Kemudian kebijakan secara nasional, apakah dengan biaya cukai naik, orang semakin banyak ngerokok, kemudian biaya cukai akan naik? Ya, secara simulasinya gitu. Karena berdasarkan pendapatan. Tapi kalau rokok ilegalnya semakin banyak, itu berarti kan tembakau semakin naik, ilegal semakin naik, pendapatan semakin turun. Nah, ini yang harus kita paralelkan gitu. Nah, secara konsep kira-kira
Gitulah Mbak Kesa. Oke, ini Kalau gitu kita makan goreng dulu. boleh. Ya, sambil Ini kayak dari tadi jawabannya jawabannya sengaja nih. iya. Sudah ya gak utuh. Iya. Ayo Mbak, Betul, udah. saya nggak ditanya Oh, sama Iya, nggak apa-apa. Monggo, Ya. monggo. Gimana Mbak? Lanjut aja nggak apa-apa Ya, Mbak. sambil lanjut. Nggak apa-apa, kita sambil ngobrol. Saya laki-laki yang multi talent Mbak. Oh, sambil makan. Sambil makan sambil ngomong boleh Mbak. ini juga perlu dicontoh nih sama Gen Z nih. Karena zaman sekarang banyak nih yang nggak bisa nih. Kalau makan, kalau ngobrol. Ya. Contoh ya guys. Oke. Ya loh. Yang itu udah bisa nih, bisa. Ibaratnya kita udah ada gambaran lah ya jadinya. Ya. Cuman kalau untuk alokasi DBH CHT sendiri ini, itu kan tadi kan sempat disebut kesehatan gitu. Tapi tanggung jawab dari kepala daerah atau gubernur sebenarnya tuh untuk sektor apa aja sih pembagiannya? Ya itu tadi Mbak. Kesra itu kalau di Jawa Tengah ya, saya buka kepekan ya. Iya. Itu Kesra itu ada 24% sama 28 itu terkait dengan program bahan baku, umpamanya industri, program sosial, keterampilan kerja gitu kan. Kemudian ada lagi program sosial, misal bantuan BLT, BPJS, Nakers itu tenaga kerja ya. Itu cukup tinggi juga. Kemudian bidang Gakum itu ada registrasi mesin, program industri. Nah, salah satu kegiatan yang sekarang ini di BHCHT ini, Mbak. Wah. Nah, podcast ini di BHCHT gitu. Nyala di BHCHT. Benar Pak ya? Benar di BHCHT. Ini di BHCHT, Pak. Hasilnya nyata berarti Pak. Iya, Betul. nyata. Nah, kemudian kesehatan misal Mbak, program pemberantasan itu ada sekitar berapa persen itu loh. Nah, kesehatan itu paling tinggi, 45,26%, 176 miliar untuk kesehatan. Nah, itu salah satunya yang program. Nah, kalau di Jawa Tengah, kita ingin output kesehatan itu menyentuh kepada masyarakat, tidak hanya sebatas program. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Megah, ada infrastruktur dan lain sebagainya. Enggak, tapi ini pelayanan langsung ke desa. Nah, itu Mbak. Wow. Iya. Oke. Pak Megah, maaf nih sekarang saya mau tanya. Soalnya saya sempat googling, jadi sempat kepo-kepo dulu. Itu di PMK 72 tahun 2024. Itu kan sebenarnya secara detail kan udah diatur nih. Penggunaan DBH CHT itu minimal 40% untuk bidang kesehatan. Itu kegiatannya apa aja sih, Pak? Kalau lihat Saya juga sama tulisan PET dulu. Oke, nggak apa-apa. sama sekolah pun saya juga nggak pernah ngerti juga sebenarnya Pak. Saya samain aja Pak. Jadi begini Mbak Kaisa, antara lain ya ini untuk kampanye sosialisasi bahaya merokok, untuk realnya, kemudian pembentukan kawasan tanpa rokok, upaya berhenti merokok, survei, kemudian ada juga penurunan angka prevalensi stunting, tidak ada hubungan langsung rokok, seperti itu juga sampai ke situ juga, kemudian kan ada vaksinasi, ada imunisasi, penanggulangan penyakit, seperti paru, itu juga ada, TBC. Kemudian peningkatan sarana prasarana, fasilitas kesehatan, pengelolaan limbah, air bersih, pelatihan, dan peningkatan sarana kesehatan lah. Itu yang dirinci di PMK 72. Oh, alah begitu. Nah kan ini enak ya kalau dijelasin langsung sumbernya gitu loh. Jadi lebih mudeng gitu, lebih nangkep gitu ya kan. Nah, tadi kan Pak Zul itu sempat mention ya tentang dampak peredaran rokok ilegal terhadap cukai palsu, dan cukai palsu ya kan terhadap DBH CHT. Aku juga sempat googling nih. Kalau misalkan sebenarnya kita tuh punya program loh guys, namanya spelling. Spelling ini apa? Boleh monggo lebih dijelaskan, Bapak Zul? Jadi gini Mbak Kesa. Jadi kalau Gen Z mau nikah, itu kan berarti kalau periksanya kemana coba? Apa? Periksanya kemana? Ke rumah sakit kan? Rumah sakit ya. Yang apa namanya? Ke dokter. Iya ke dokter kan. Nah kalau sekarang itu harapannya itu terjunnya di desa Mbak. Jadi nggak perlu lagi ada ongkos sampai dengan ke kota. Nah itu yang menjadi salah satu, sehingga dari Pak Gubernur ini kan mencanangkan spelling itu adalah dokter spesialis keliling. Jadi kalau dulu mau kita apa namanya tadi yang urusan paru, TBC dan macam-macam harus ke rumah sakit periksanya, sekarang ada di desa. Nah itu. Nah kolaborasi spelling ini bukan hanya sebatas punyanya provinsi, provinsi kan cuma 7 tambah ini balai. Tapi bagaimana kolaborasi dengan kabupaten kota dan desa. Nah ini kemarin saya di podcast sebelumnya dengan Pak Megah ada usul. Ada usul nih. DBH CHT itu jangan hanya sebatas terkait dengan
infrastrukturnya, tapi kepada pelayanan dan sentuhan kepada masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu. Tapi itu udah dinaungi, cuman secara makro kan. Ya kadang-kadang memang di daerah itu masih mengacunya ya yang penting infrastruktur kesehatannya ya Pak ya. Lebih kelihatan, Bisa kelihatan langsung. Nah ini menjadi bentuknya. salah satu gitu Mbak Kaisa. Nah itu salah satu program itu unggulan. Nah impact-nya apa sih terhadap Jawa Tengah saat ini itu? Dari sekitar 5 juta sekian ya secara nasional, itu 2,8 itu disumbang oleh Jawa Tengah. Yang pelayanan kesehatan gratis yang langsung kepada masyarakat tadi. Ini menjadi salah satu Mbak ya, program dari Pak Gub itu dan Pak Wakub untuk langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah sumbangsihnya cukup bagus, misal penanganan stunting dan lain sebagainya. Gitu. Wow. Luar biasa ya. Ini sebenarnya maksudnya bener-bener sangat bermanfaat gitu loh. Karena bener-bener nyentuh sampai ke masyarakat di desa dan ini mempermudah gitu. Ya, dan itu bukan hanya ini Mbak, bukan hanya untuk orang tua gitu loh. Anak-anak orang tua. Zilenial, orang anak-anak milenial kayak kamu tuh Mbak, besok mau nikah gitu. Biasanya gitu kan. Ada spelling gitu lagi keliling. Langsung 3 bisa ya Pak? Bisa. Amin ya Allah. Amin menikahnya. Oke, tapi untuk alur spelling sendiri itu ada syarat khususnya nggak sih? Misalkan kamu harus KTP minim harus Jawa Tengah gitu. Iya dong, harus KTP Jawa Tengah. Kemudian yang kedua itu karena dia kan sudah ada berbasis sekup kecil Mbak desa gitu loh. Nah itu jadi salah satu. Jadi ada di balai desa itu ada jadwalnya di Dinkes Dinas Kesehatan nanti sudah ada jadwalnya. Oh rumah sakit ini udah ada di desa mana aja. Misal ya salah satunya saya coba sebutin ya Mbak ya. Misal tanggal 3 Juni, tanggal 4 Juni, 5 Juni umpamanya. Dusun Sukorami, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Dusun Bantar, Jatirawang, Kabupaten Banyumas. Di Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Itu udah ada setiap hari itu ada. Karena itu kolaborasi dengan pihak swasta, kabupaten kota, rumah sakit provinsi. Itu memang kolaborasi terkait dengan. Nah, itu salah satu yang dari spelling ya Mbak ya, yang menjadi gagasan barulah terobosan terkait dengan pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Ini pasti antusiasmenya pada ini banget ya. Tinggi Mbak, hampir setiap titik itu hampir ada yang 200, 300, 400 paling tinggi itu ada yang 400 pelayanan orang yang meriksa. Itu Mbak. Iya pasti akan disambut dengan hangat juga sih sama masyarakat karena sangat mempermudah gitu loh. Apalagi kan ini aku sempat baca-baca juga nih Pak, katanya tuh TBC itu jadi skala prioritas tertinggi di spelling ini ya. Kenapa sih Pak memang? Ya tadi ini Mbak, jadi DBHCHT itu kan salah satunya terkait dengan paru itu TBC ya Pak. Iya betul. Secara penyakit ya. Kebetulan saya bukan ahli, bukan dokter Mbak. coba menyampaikan secara konsep gitu Mbak Kaisa. Jadi TBC itu salah satu program dari pusat juga terkait dengan pelayanan kesehatan gratis. Ya. Kanker serviks, apalagi ya dengan beberapa ya yang ada itu. Nah salah satunya adalah TBC. Nah TBC ini relate dengan yang harus ada kewajiban di DBHCHT. Nah sehingga itu yang cukup tinggi gitu Mbak. Nah yang kedua memang permasalahan TBC dan gejala TBC itu kan banyak, terutama yang bersumber dari aktivitas rokok, debu, macam-macam gitu ya Pak ya. Nah ini menjadi salah satu memang penting Mbak ya, menjadi kesadaran bersama lah menurut kita agar menjadi salah satu. That's why ya. Iya. Tapi ada juga nggak sih Pak tentang sosialisasi hal-hal preventif, apalagi kan kalau zaman sekarang orang pasti ngingetnya apa coba, stunting. Kayak ada nggak sih sebenarnya sosialisasinya juga? Jadi kalau kita bicara stunting Mbak, itu kan konsep penanganan stunting itu tidak bisa short term, tidak bisa. Long term ya? Iya, harus long term. Mulai dari orang mau menikah, harus diberikan suplemen dan vitamin. Nah itu kan ada salah satu dari program dari Pak Gub itu. Kemudian yang kedua terkait dengan setelah menikah dia harus ada pemeriksaan, kemudian gizi di dalam rumah dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu. Nah, bukan kita ambil setelah mengandung itu harus bagaimana gizinya dan lain.
setelah melahirkan harus seperti apa. Kalau penanganannya kita di hanya pada saat melahirkan, itu kan jangka panjang yang kita konsumsi sekarang, berapa bulan sih baru kita dapatkan hasilnya. Gitu. Nah, sehingga secara ini komprehensif, secara preventif yang dilakukan oleh Pak Gub itu ya di Gubernur Jawa Tengah ya Mbak ya, yang salah satunya adalah bagaimana suplemen kepada orang tua, ibu hamil dan lain sebagainya itu diberikan. Dan itu salah satu memang yang diprogramkan dari DBHCHT. Nah, itu yang langsung dilakukan oleh rumah sakit, memberikan suplemen kepada ibu hamil ketika orang meriksa dan lain sebagainya. Melalui apa? Melalui spelling tadi, karena spelling itu kan ada orang hamil dan lain sebagainya. Nah, harapannya melalui itu dengan penguatan oleh kabupaten kota melalui posyandu, puskesmas pembantu gitu kan. Yang kan di BCHT ini ada ke kabupaten kota juga, Mbak Kaisa. Bukan hanya provinsi loh, Mbak. Ada kabupaten kota juga. Itu benar. Harapannya agar aktivitas yang ada di provinsi tadi sudah dimulai, itu ditangkap kontinuitasnya oleh kabupaten kota. Nah, itu integrasi, kolaborasi pembangunan penanganan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan macam-macam itu gitu. Jadi nggak hanya provinsi kerjain A, pusat kerjain B, kabupaten kota kerjain C, enggak. Tapi masing-masing serentak. Nah, ini salah satu gagasan dari Pak Gubernur itu apa bahasanya? Kalau bersama-sama semuanya pasti akan bisa. Betul, setuju. Gitu, keren sih. Iya. Wah, mantap. Jempol dulu. Sebelum ada banyak, ini sebetulnya banyak banget Pak pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang budiman ya kan. Ini sebenarnya kalau misalkan saya bacain semua sampai besok. Ya dikit-dikit aja Mbak. Dikit-dikit aja ya. Ini saya mau bacain yang penting-penting aja ya kan. Jadi ini paling basic tapi matters. Sebenarnya gimana sih ini buat mungkin buat Pak saya? Ya. Bedain pisau asli sama palsu tuh gimana sih? Pita ya, itu kata palsu. Iya, gimana sih caranya? Hampir sama dengan uang, dilihat. Diraba, diterawang. Bisa diterawang nggak? Oh, tapi kalau yang ada modal kayak mesin itu yang UV itu bisa, tapi yang paling gampang lihatnya itu ada beberapa ini sih, Mbak. Antara lain tema. Ya, jadi setiap tahun gambar di pita cukai itu berubah. Nah, jadi orang kalau mau nipu belum tahu tahun depan apa nih temanya. Tahun ini lambangnya bunga. Tahun kemarin fauna. Nah, itu berubah. Kemudian ada tahun anggaran 2025. Kalau ada 2023, 2024 berarti sudah jelas itu nggak bisa dipakai lagi pita cukainya. Kemudian ada lagi hologram sama dengan uang. Ada hologram garis. Kemudian ada juga kertasnya beda, dasarnya merah. Ada logo Garuda, logo bea cukai. Kemudian ada isi tiap batang itu ada. Kemudian ada lagi kode pabriknya. Itu nggak semua orang tahu kode pabrik. Tidak 8 digit seperti itu. Jadi dan yang paling apa namanya? Ada kemasan juga dari satu pak isinya kemasan berapa. Itu yang paling gampang dilihat, dibedakan dengan yang palsu atau yang nggak ada juga sama sekali, nggak ada pitanya sama sekali. Nah, itu kalau nggak ada pitanya kan jelas banget. Jelas banget legal sudah tuh. Kebangetan kalau nggak ada yang dibedain tuh. Nggak usah dibedain lagi sudah. Iya kan, cuman kita bingung tuh kadang kan mana yang asli mana yang palsu. Oh ternyata kayak duit guys, ngeceknya guys. Oh gitu, oke. Makasih Bapak. Sama-sama. Oke, sekarang ini ada juga nih, ini seru nih pertanyaannya nih kali ini buat Pak Zul. Mengenai transparansi alokasi penggunaan DBHCHT. Kita nih sebagai netizen dan masyarakat yang budiman nih, kita bisa tahu nggak sih cara tahunya tuh gimana sih Pak? Itu terbuka kok Mbak. Oh terbuka ya? Terbuka. Jadi kan, sih gini Mbak. Saya perlu jelaskan ya ke teman-teman seumuran. Jadi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada mulai dari perencanaan, gitu kan, sampai dengan implementasi, sampai dengan evaluasi. Kita bicara terkait dengan perencanaan dulu, namanya gitu ya, Mbak ya. Perencanaan itu kan ada input dari masyarakat yang kita Pak Gub semuanya roadshow ke daerah dan lain sebagainya. Itu inputnya Mbak. Terus dilaksanakan bisa diawasi oleh masyarakat. Dia ngerasakan nggak? Misal spelling itu ngerasain nggak? Gitu. Nah dievaluasi untuk apa sih digunakan keuangan daerah itu ada tiga laporan keuangan. Satu disampaikan kepada pemerintah pusat, satu disampaikan kepada DPRD sebagai perwakilan masyarakat, satu dipublikasikan kepada publik.
Nah, itu ada 3. Nah, di situ ngeceknya. Cuman kalau narasinya, kamu umpamanya, oh, harga beli gorengan berapa? Nah, kan susah nih. Jawabnya, Pak. Nggak ada diatur di dalam konsep pemerintahan gitu. Serius nih, Pak Reza. Jadi, saya kadang-kadang kalau ditanya, nah, transparansi. Kamu pinginnya transparansi apa sih? Iya. Terus gimana? Coba, makanya saya coba jawab. Ya mungkin Apa yang dimaksud dengan mungkin transparansi? yang dimaksud mereka transparansi itu ya dari laporan keuangannya itu ya, dan apa yang mereka rasakan sebenarnya. Sesimpel ini spelling udah nyampe daerah, nyampe kota, nggak cuma provinsi. Itu sebenarnya udah transparan banget. Iya, itu Mbak. Jadi ada 3 laporan iya. keuangan itu. 1 diserahkan kepada pemerintah pusat, 1 diserahkan namanya laporan LKPPD, LKPJ yang diserahkan kepada DPRD, sama LPPD yang diserahkan kepada publik. Jadi itu di setiap tahun dilakukan. Setiap tahun ada ya? Nah, cuma kalau ditanya, sekarang gimana transparansi? Nggak, di negara ini sudah diatur, ada namanya Permendagri 86, Mbak, perencanaan. 86 2017. Itu konsepnya semuanya, mulai dari kamu mau mengusulkan jalan ke rumahku harus rapi, maka kalau mau nikah dikasih diskon, gitu lah. Kira-kira gitu tuh, Pak. Itu semuanya udah diatur tuh. Mengimplementasinya, semua orang bisa ngerasakan dan melihat. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Ada nggak program yang ditutupi? Saya sampai sekarang belum ada. Cuman kalau memuaskan hasrat itu susah banget. Karena memang pemerintah itu bukan alat pemuas, tapi dia pelayan publik. Itu bedanya. Cuma kalau pertanyaannya, bagaimana konsep transparansi? Nah, kalau saya sering, Mbak, nyampaikan, ajari saya konsep transparansi versimu gitu. Nah, kalau saya, karena tahapan transparansi itu adalah apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan. Itu hakikat dari transparansi. Nah, apa yang kita lihat, laporan, Mbak. Apa yang kita rasakan, usulan kita. Pertanyaan saya, yang menanya tentang transparansi itu pernah ngusul apa? Dibalikin. Netizen dengerin. Pernah ngusul apa? Ayo. Iya. Kebetulan, Make Pak. sense. Nah, gitu. Terus Make sense. pernah ngelihatin apa? Gitu. Contoh deh. Apakah pernah kemarin pamannya di Ambarawa datang nggak ke situ itu untuk periksa tes tensi darah? Iya. Dan baru tahu tuh gimana sih model transparansi. Karena itu hakikat utamanya itu ada 2 tadi. Itu, ya, menurut saya transparansi itu karena pemerintahan sudah melakukan terbaik. Kecuali kalau ditanya, oh Pak, tadi itu beli gorengan berapa, notanya mana gitu loh. Itu beda, Mbak. Itu beda ya. Nah, karena di negara kita itu, saya sekaligus ya ini sebagai pemahaman kita bersama gitu. Karena di negara Indonesia itu sudah diatur siapa penyelenggara, siapa pengawas, siapa regulatif. Namanya trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Gitu ya. Kemudian yang memiliki kekuasaan atas 3 itu rakyat. Gitu, Mbak. Karena dia yang membayar pajak dan lain sebagainya. Cuman kalau nanya terkait dengan nota, itu urusannya yudikatif kebetulan. Nah, kalau terkait dengan, nah ini kan banyak gitu ya yang menjadi permasalahan. Jadi, biar kita nggak salah persepsi terkait dengan transparansi itu seperti apa dan lain sebagainya. Karena transparansi bernegara itu berbeda dengan transparansi perusahaan. Bahkan kalau saya, Mbak, ya, karena saya orang bisnismen ya, saya pengusaha, punya perusahaan gitu ya, itu lebih publikasi pemerintah dibanding dengan private company ya, itu lebih kita private. Kalau saya perusahaan hanya beberapa orang doang yang ngerti terkait dengan siklus keuangan. Kalau pemerintahan bisa diakses terbuka. Nah, itu adalah menjadi salah satu, Mbak, yang penting menurut saya itu adalah bagaimana kita mengarahkan konsepsi ke depan itu agar tidak salah persepsi. Nah, kalau bukan kita anak-anak zilenial namanya, anak-anak milenial itu, Pak, sekarang 52%, Pak, di Jawa Tengah, Pak. Iya. Kalau kita tidak mau mengajak, mengkampanyekan teman-teman untuk sadar konsep pemerintahan dan lain sebagainya, itu bisa dicek satu persatu gitu, Mbak, untuk apa, bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kecuali kita pingin negara kita itu pingin terbuka telanjang gitu kan, semua rahasia dibuka kepada publik dan lain sebagainya. Nah, inilah resiko yang ada. Negara-negara besar gitu, Mbak, ya, itu semuanya terkait dengan private, beberapa hal itu sangat kencang dia megang.
Itu menjadi salah satu. Nah, terbukti Mbak, misal I-Core kita kemarin saya maklum lagi kursus sama Lemhanas. Jadi terkait dengan geopolitik dijelaskan, terkait dengan ketahanan dan keamanan kita bagaimana seperti apa. Nah, itu menjadi salah satu konsep besarnya bagaimana kita menjaga transparansi itu dari sisi perspektif penyelenggaraan pemerintahan. Tidak bisa kita dalam perspektif LSM, dalam perspektif yang lain. Nah, ini menjadi salah satu. Menurut saya penting kita bagaimana bergerak ini adalah perspektifnya adalah perspektif bernegara dengan trias politika dan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, kedaulatan berada di tangan rakyat itu bukan boleh kita ngomongin orang seenak jidat kita, Mbak. Bukan itu esensinya. Esensinya di dalam pemilu. Nah, itu yang menjadi salah satu. Ini mungkin penjelasan ya Mbak Kaisa sebagai pemahaman kita agar enggak terus kedaulatan berada di tangan rakyat, maka boleh kita maki-maki pimpinan kita. Nggak bisa itu. Sekarang kalau ngelihat Pak. Betul. Di media, Pak. Media. Aduh. Kebetulan sekarang lagi dekat ya Pak. Kita di DPPD itu kan mengawal sebuah kebijakan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tapi uang kita yang sudah bekerja Pak, misalnya Pak, pertumbuhan ekonomi kita itu terbaik dibanding dengan provinsi-provinsi yang mengalami penurunan, kita tetap stagnan. Itu nggak diangkat. Tapi yang diangkat itu rapat dan lain sebagainya. Jadi susah gitu. Itu Pak Kaisa. Sebagai gambaran aja Pak Kaisa kita. Nggak apa-apa kalau kayak gini kan jadi lebih paham gitu. Iya betul Pak Kaisa. Dan benar, emang harus dijelasin di sini karena isinya emang anak-anak Gen Z sekarang udah zilenial semua. 52% Pak. 52%. Seumuran Pak. Apa berarti? Kalau nongkrongnya sama saya terus. Jadi muda. Iya. Tapi sekarang nongkrongnya sama Pak Megang terus. Saya ngikutin Bunda aja nanti. Oke. Gimana Kay? One last question. Oke. Ada kegiatan lanjut nih Kay. Oke, one last question. Ini tuh misalkan nih ada study case. Masyarakat yang di kota, di kota itu kan juga ekonominya kan bermacam-macam. Nggak semuanya mampu. Itu nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan pengen ke spesialis, ikut spelling, itu nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. It's okay banget. Terbuka untuk semua. Tidak ada syarat-syarat yang harus. Nggak ada. No? Nggak ada. Jadi benar-benar sangat terbuka ya. Iya. Oke. Karena esensi dasar bernegara itu kan memberikan pelayanan kesehatan. Jadi ada dua yang wajib Mbak ya. Pendidikan, kesehatan itu ya. Itu yang vital banget. Yang vital banget. Baru urusan kesejahteraan, pendapatan dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan ini hidup dan mati. Ya. Nah, antara pendidikan dan kesehatan. Makanya yang ada mandatory spending itu cuma itu Mbak. Pendidikan dan kesehatan. Itu dimandatkan berapa persennya itu? Oke. Pertanyaannya sudah selesai guys. Tapi kali ini mumpung ketemu kapan lagi kan kita nongkrong bareng ya kan Pak. Biar makin ketularan mudanya dan makin makin berasa gitu ya. Biar menjadi part of Gen Z. Ada beberapa pertanyaan. Ini tuh jadi kayak kamusnya para Gen Z. Aku mau kasih pertanyaan ke Pak Zul dan ke Pak Megah. Kira-kira tahu nggak arti kata berikut? Pak Zul dulu. Arti dari ghosting. Ayo tunjukkan kalau misalnya memang Gen Z. Ghosting. Nggak boleh ChatGPT loh, nggak boleh ChatGPT loh. Ini beneran nggak tahu Pak. Ghosting. Saya tahu sih kan nggak boleh. Tahu. Jawab Pak. Ghosting. Dikasih harapan untuk ditinggal Pak. Iya betul. Iya ditinggal gitu aja. Iya betul. Ghosting itu kayak PHP gitu. Kayak PHP kayak ninggalin gitu aja. Gitu. Gak apa-apa kan pulang dari sini jadi tahu. Saya kan jadi ngasih ilmu balik. Iya kan? Oke, terus lagi nih kalau sekarang Pak Megah. Skena, tahu nggak Pak? Ganti ya baju. Skena. Saya resign aja deh. Nah, itu nggak tahu. Pas. Pas. Skena tuh kayak gaya-gayanya anak muda zaman sekarang gitu loh, kayak entah itu baju atau mungkin pokoknya kayak gayanya mereka dan mereka tuh jadi satu tongkrongan. Terus ini nih, kalau ini agak bahasa Inggris deh.
Oh, flexing itu anu ya? Flexing. Bersilat lidah. Benar nggak sih? Bukan. Kalau flexing, ini tahu nih. Tahu. Coba tahu Pak. Kau malah lebih Apa? punya Pak Pegari dibanding Apa, dia. Pak? Flexing misalnya Pak Zul punya mobil ini di pamerin medsos nih, saya Iya. mobil ini, masih begini Flexing nih, tuh. begitu. Terus kalau bersilat lidah itu apa? Lidah tuh apa? Berantem. Gak ada Pak. Tahu lah, aku lah. Iya. Lagi liburan ya gitu. Terakhir. Ini dilempar deh. Siapa yang Lempar. tahu angkat tangan deh biar seru. Cemiu. Apa lagi? Cemiu. Ya cemiu. Apa itu? Nggak tahu. Pas. Pas. Serius, pas. Enggak tahu. Kalau cemiu itu dia itu bahasa Inggris sebenarnya. CMIIW, spellingnya seperti itu. Correct me if I'm wrong. Oh, Artinya benerin dong kalau gue salah gitu. Besok Kali gitu ya. di rapat ya Pak. oke. Jadi ngasih pendapat cemiu. Kalau saya cuma tahunya satu, guys. Apa? Itu Cuma tahu guys. ternyata kita terlalu lama berteman sama orang tua. Makanya banyakin kumpul-kumpul sama saya Pak. Podcast gini kan itu tujuan sebenarnya ya kan. Dadah, kita besok kita bikin podcast sendiri ya. Satu game terakhir. Ini jawab cepat. Jadi karena kita kan dari ngomongin tentang rokok ilegal. Ini jawab antara legal atau ilegal. Misal gorengan legal apa ilegal gitu. Jawab ya, jawab cepat gitu. Mau siapa dulu? Sweet deh Pak. Pak Megadi, Oh Pak. pemilik uang, Pemilik uang. Siapa Pak? bendahara negara. Oke. Ini jawabnya cepat ya Pak. Iya, Jadi saya boleh. ngomong kata-kata langsung. Oke? Oke, Satu, udah ready? 1, 2, 3. Tingwe, legal. gantanan, Pas, wedus balap, legal. Mercury, Ilegal. HTS. Ilegal. Tahu nggak Pak HTS? Apa? Pas status. Agak kenapa bukan ini? Keren loh. Tadi harusnya kata-katanya ditambahin satu ya, statue. Itu apa lagi tuh? Setelan cuek. Setelan cuek. Pak tahu sih Pak. Pak Zul nih harus banyak belajar Pak, berguru. Oke, sekarang Pak Zul jawab cepat ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Alkohol, Ilegal, sabung ayam, ilegal, mercon, ilegal, jual ginjal, ilegal, selingkuh. ilegal. Pertanyaannya. Si. Kapan lagi ya kan ngerjain bapak-bapak di yang di sini ya kan? Anyway, Pak Zul, Pak Megah, terima kasih banget atas waktunya. Ini such a great time. Yang pasti semoga teman-teman yang nonton juga merasakan keseruan kita yang ada di sini. Aku mau minta sepatah dua kata dong dari masing-masing ya kan. Kata-kata hari ini. Monggo duluan siapa? Mau Pak Zul dulu atau yang punya uang dulu tetap? Oke, boleh Nanti kalau Bapak saya duluan nggak dikeluarin. dari gue Nggak sesuai dikasih dulu. sesuai alur guys. Monggo Bapak. Ya, 1-2 kata. Ya. Gen Z itu perannya sangat besar. Hmm. 15,9 dari 52% tolong bantu kami untuk tetap bisa membangun negara ini lagi cukai. Pesannya jangan pakainya ilegal. Kalau merokok silakan, tapi pakainya legal. Itu saja. Oke, cakep. Luar biasa. Makasih Bapak. Pak Zul, monggo. Ya, buat teman-teman zilenial sering ngajak saya ngopi, ternyata saya terlalu lama mainan sama orang tua sehingga banyak saya. Mungkin itu saja Pak. Oke, segitu dulu podcast hari ini. We had so much fun. Terima kasih Pak Zul, Pak Megah sudah menyempatkan waktunya. Dan teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Sampai jumpa di keseruan podcast cerita selanjutnya. Jangan lupa follow terus karena bintang tamunya akan ada banyak dan keren-keren.
langsung follow ya Instagramnya @indagojateng dan YouTube Indago Disperindak Jateng. Oke? Bye bye, see you. Bye.